Halo semuanya, selamat datang di podcast Dadakan. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban warga negara. Di sini sudah ada 3 narasumber yang sudah kita undang. Silakan perkenalan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Danar Wisnu Prasetyo dari Prodi S1 Sistem Informasi Universitas Dianuswantoro. Hai semua, nama saya Ruslan Fergenza Putra, bisa dipanggil Agas, dari mahasiswa S1 Sistem Informasi dari Universitas Dianuswantoro. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Ramadhani, mahasiswa S1 Sistem Informasi dari Universitas Dianuswantoro. Nah, para narasumber sudah perkenalan nih. Sebelum kita mulai, yuk kita bahas apa sih yang dimaksud dengan hak dan kewajiban warga negara itu. Mungkin menurut Mas Dana gimana? Kalau menurut saya, hak dan kewajiban warga negara itu 2 hal yang saling berkaitan. Yang pertama, hak sesuatu yang harus diterima dan didapatkan oleh semua warga negara. Sedangkan untuk kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan semua warga negara. Oke, kalau menurut Mas Agas gimana? Kalau menurut saya sendiri sih, hak dan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, khususnya dalam pasal 27 sampai pasal 34. Oke, berarti kalau menurut Mas Rizky, Kalau pendapat dari saya, hak dan kewajiban warga negara merupakan sesuatu yang penting untuk diketahui oleh setiap warga negara. Dengan mengetahui hak dan kewajibannya, warga negara dapat berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. oke, terima kasih jawabannya. Nah, sekarang kita akan membahas beberapa hak dan kewajiban warga negara nih. Menurut Mas Dana gimana? Hak dan kewajiban warga negara itu salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Hak ini diatur dalam pasal 31 ayat 1 pada Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Kalau menurut Mas Agus gimana? Jadi ini, hak untuk mendapatkan pendidikan merupakan hak yang sangat penting. Dengan pendidikan, warga negara dapat mengembangkan potensinya dan menjadi manusia yang cerdas dan bermartabat. Oke. Kalau Mas Rizky ada Kalau- pendapatnya enggak? Saya sendiri sih, salah satu kewajiban warga negara adalah kewajiban untuk membayar pajak. Kewajiban ini diatur dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Nah, betul. Kewajiban untuk membayar pajak itu merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan. Dengan membayar pajak, warga negara ikut serta dalam pembangunan di negara. Luar biasa. Masih banyak lagi nih hak dan kewajiban warga negara yang harus kita ketahui. Namun untuk kali ini kita cukup untuk membahas beberapa contoh saja. Nah, sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan tentang hak dan kewajiban warga negara. Oke, untuk pertanyaan pertama nih, apakah hak dan kewajiban warga negara sama untuk semua orang? Coba kalau menurut Mas Rizky gimana? Secara umum, hak dan kewajiban warga negara sama untuk semua orang. Namun ada beberapa hak dan kewajiban yang bersifat khusus. Misalnya, hak dan kewajiban untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Hak dan kewajiban ini hanya berlaku bagi warga negara yang memenuhi syarat tertentu. Oke, mantap sekali. Ada lagi nih pertanyaan kedua. Apa sih yang terjadi jika warga negara tidak melaksanakan kewajibannya? Pertanyaan ini tunjuk ke Mas Dana deh. Jika warga negara tidak melaksanakan hal kewajibannya, maka ia akan dikenakan sanksi. Sanksi ini diatur dalam perundang-undangan yang berlaku pada saat itu juga. Oke. Nah, ada lagi nih pertanyaan ketiga. Apa sih manfaat mengetahui hak dan kewajiban warga negara itu? Coba Mas Agas. Untuk manfaat mengetahui hak dan kewajiban warga negara ada beberapa. Untuk yang pertama,
kita dapat mengetahui apa saja hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Untuk yang kedua, kita dapat berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk yang ketiga, kita dapat menuntut hak kita jika hak tersebut dilanggar. Untuk yang terakhir, kita dapat menghindari hukuman jika kewajiban kita tidak dilaksanakan. Oke, sepertinya pertemuan kita cukup ya. Sekian dulu pembahasan kita mengenai hak dan kewajiban warga negara. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kepada narasumber yang sudah rela datang ke podcast ini. Mas Dana, terima kasih. Mas Agas, Terima kasih. terima kasih. Mas Nesta. Apa yang kalian ketahui mengenai hak-hak yang ada di Indonesia? Pertama, hak berkeluarga. Hak berkeluarga adalah hak asasi manusia yang melekat pada setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Hak ini merupakan hak dasar yang penting untuk memenuhi kebutuhan biologis, psikologis, dan sosial media. Hak berkeluarga dijamin oleh Konstitusi Indonesia, yaitu pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28B ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Kedua, hak hidup. Hak hidup merupakan hak asasi paling dasar yang wajib dimiliki seluruh manusia tanpa terkecuali. Sifat hak ini melekat dalam diri setiap individu dan tidak bisa ditawar, direbut, bahkan dihilangkan dari seseorang. Nah, apa saja sih contoh hak hidup yang dimiliki oleh setiap manusia? Yang pertama, hak untuk bernafas. Yang kedua, hak untuk terhindar dari ancaman dan bahaya. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dan yang terakhir, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Ketiga, hak bekerja. Hak untuk bekerja adalah hak asasi manusia yang melekat pada setiap orang, tanpa memandang ras, agama, suku, gender, atau status sosial. Hak ini merupakan hak dasar yang penting untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk mengembangkan diri. Hak untuk bekerja dijamin oleh Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, pasal 27, ayat 2, UUD 1945, yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Keempat, hak untuk mengeluarkan pendapat. Hak untuk mengeluarkan pendapat juga dikenal sebagai kebebasan berpendapat dan berekspresi. Merupakan hak asasi manusia fundamental yang memungkinkan setiap orang untuk satu, memiliki keyakinan dan pendapat tanpa campur tangan. Dua, mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan gagasan apapun dengan cara apapun juga. Tiga, menyatakan pendapat di muka umum, baik secara lisan maupun tulisan. Empat, melakukan kegiatan kreatif secara bebas. Mengapa hak ini penting? Kebebasan berpendapat dan berekspresi memainkan peran penting dalam satu, pembangunan masyarakat demokratis. Hak ini memungkinkan berbagai ide dan perspektif untuk disuarakan, mendorong diskusi dan debat publik yang sehat, serta membantu mengoreksi kesalahan pihak berwenang. Yang kedua, pemenuhan diri dan kreativitas. Hak ini membebaskan individu untuk mengekspresikan diri mereka sendiri secara otentik, berkontribusi pada seni dan budaya, serta memperkaya masyarakat secara keseluruhan. Yang terakhir, ada akuntabilitas dan transparansi. Hak ini memungkinkan pengawasan terhadap kekuasaan, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan mendorong pemerintahan yang baik.